Jadi inilah yang perlu kita buat juga untuk diri kita sebagai pagar dan benteng untuk mengingatkan diri kita kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada seorang di antara kamu yang mau berbuat untuk menyeru, mengajak kepada kebenaran, dengan menyuruh kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Kita tahu bersama tidak ada kekuatan kita selain hanya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu tidak ada habisnya. Terbukti kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu perbuatan, tidak hanya di lisan. Begitu gampang terkadang kita mengatakan syukur alhamdulillah ya Allah, nikmat yang Kau berikan, tetapi pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak kita laksanakan. Kita tahu bersama kalau kita buka lagi masalah pentingnya sholat subuh berjamaah, Rasulullah pernah menyuruh sahabat mengumpulkan kayu bakar. Kita paham dan sepakat untuk membakar rumah-rumah masyarakat warganya pada saat itu yang tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi yang saudaraku yang dicintai Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena orang yang berdiri ataupun duduk di depan itu adalah cermin untuk yang lain. Jadi artinya apabila kita mau memberi masukan seperti ini, memberikan suatu tausiah dengan ilmu yang apa saja yang kita miliki, insyaallah itu akan berguna bagi kita sendiri. Jadi inilah yang perlu kita buat juga untuk diri kita sebagai pagar dan benteng untuk mengingatkan diri kita kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada seorang di antara kamu yang mau berbuat untuk menyeru, mengajak kepada kebenaran, dengan menyuruh kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Mungkin ini dua perbuatan. Kalau menyuruh, mengajak, kita tinggal ajak dia, berikan contoh, Pak, udah maghrib Pak, kita ke masjid, ayo Pak. Itu agak simpel dan tidak ada sedikit tantangan. Tapi kalau untuk perbuatan yang kedua, mencegah kepada yang mungkar, yang kedua itu mungkin ada tantangan. Karena ada perintahnya, apabila kamu melihat kemungkaran maka cegahlah dengan yang tiga. Pertama dengan kekuasaan, kemudian yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan iman. Dan pernah saya pelajari dalam suatu buku, saya bedah bagaimana tentang pentingnya berjamaah ini, membahas bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Jadi sehingga pada saat itu dapatlah dua kesimpulan. Yang pertama, apabila ada pemukiman mereka dengan sengaja, namun dia tidak mau datang bergerak ke masjid, namun dia tetap sholat di rumah, jadi ketentuan hukum yang harus dia terima. Pertama, dia tidak mendapatkan pahala dari pekerjaan sholat. Kemudian dia telah mendapatkan dosa besar karena telah meninggalkan sholat berjamaah. Inilah pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, dia mendapatkan tetap berpahala sholat di rumah sendiri, namun tetap mendapatkan dosa besar karena telah meninggalkan sholat berjamaah. Inilah yang harus kita ambil. Kita mau contoh kemana dalam perbedaan pemikiran kita. Jadi dalam hal ini bersegeralah kita berbuat. Kalau kita mendengar panggilan azan, sholat berjamaah itu sangat penting. Dan domba itu
serigala itu tidak akan menerkam domba yang ikut barisan. Serigala itu akan mencari mangsa yang keluar dari barisan. Artinya ya, kalau kita tidak eksis melaksanakan sholat berjamaah, ya, itu bahaya juga buat kita. Lebih cenderung, lebih terpengaruh kita kepada suatu perbuatan yang lebih mudah tergelincir. Jadi ya saudaraku, intinya mari kita lagi kuatkan sholat berjamaah kita. Itulah harapan kita. Jadi memang sangat penting sholat berjamaah. Harus kita yakinkan diri kita. Karena memang harus kita sadari dalam kehidupan yang sangat singkat ini. Jadi artinya sudah saatnya kita lebih peduli tentang diri kita. Kalau kita tidak peduli tentang diri kita, maka siapa lagi yang peduli? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu sebelum dia mau merubah dirinya sendiri. Dan tidak ada kata-kata tidak siap jika kematian itu sudah datang. Kita tidak ada kata-kata tidak siap. Jadi sebelum itu tetaplah dalam setiap hari, setiap detik kita memang harus berpikir mau meninggal. Bahkan kalau kita mau sholat itu biar agak khusyuk sedikit, mungkin inilah sholat saya yang terakhir. Jadi dari itulah kita perlu mempersiapkan diri kita dari bentuk-bentuk amal perbuatan yang kita lakukan. Kiranya Allah memberikan berkah kepada kita di pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.